There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya bagi hati yang ingin mencari kebenaran. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa risalah agung hingga kita mengenal Islam yang sempurna ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita butuh pedoman, dan Islam hadir membawa aturan bukan untuk membebani, tapi untuk memuliakan manusia. Maka di video ini saya akan menjelaskan dan memberi sedikit contoh tentang amar, nahi, khos, serta nasakh dan mansukh. Mari buka hati, mari hidupkan akal. Semoga penjelasan ini menjadi ilmu yang menambah iman dan takwa kita. Baik, yang pertama itu ada amr. Amr adalah lafadz yang mengandung tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah secara pasti dan tanpa pilihan. Menurut jumhur ulama usul, amr menunjukkan hukum wajib kecuali ada qarinah yang memalingkannya kepada sunnah atau mubah. Seperti pada contoh Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dari ayat tersebut, adapun fas'au adalah fi'il amar. Dan karena tidak ada qarinah atau takhir pemboleh, maka hukumnya wajib untuk menghadiri sholat Jumat bagi seorang laki-laki mukallaf. Selanjutnya yang kedua ada nahi. Nahi ialah suatu larangan. Larangan sendiri adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dengan menggunakan bentuk larangan seperti la yang disebut la nahiyah. Menurut jumhur ulama usulin, nahi menunjukkan hukum haram kecuali jika ada qarinah yang memalingkannya kepada makruh. Seperti pada contoh Quran surat Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Dari ayat tersebut, larangan dengan kata la tuharrimu menunjukkan keharaman membuat hukum sendiri yang tidak bersumber dari syariat dan berlaku umum hingga ada dalil khusus. Selanjutnya, yang ketiga adalah am
adalah lafadz yang menunjukkan makna menyeluruh terhadap seluruh individu dalam suatu kategori tanpa pengecualian seperti menggunakan kullu atau jami'. Lafadz am berlaku umum hingga ada dalil takhsis atau pengkhususan. Contohnya dalam Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yaghfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa' wala yadrib bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Quran surat An-Nur ayat 31, yang berarti katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para nelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Dari ayat tersebut adapun perintah, yaitu yahdudna, berlaku umum kepada seluruh wanita mukmin tanpa pengecualian, termasuk di hadapan laki-laki ajnabi, kecuali terhadap yang dikecualikan dalam ayat berikutnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu khos. Khos adalah lafadz yang menunjukkan makna terbatas hanya untuk sebagian individu dari kategori tertentu. Ia menjadi pembatas am dan berlaku spesifik. Jika bertemu dengan lafadz umum, maka yang khusus mengkhususkan. Seperti pada contoh Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang berarti sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini adalah khas, membatasi penyaluran zakat hanya pada 8 golongan mustahik jika bertentangan dengan ayat umum, yang berarti ambillah dari harta mereka. Dari Quran Surat At-Taubah ayat 103, maka ayat 60 tersebut mengkhususkan ayat 103. Selanjutnya yang kelima, yaitu nasih. Nasih adalah dalil syar'i yang datang kemudian dan menghapus, membatalkan hukum dalil sebelumnya secara menyeluruh atau sebagian. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dan dinasakh oleh Quran Surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah. Yang berarti diwajibkan atas kamu apabila maut akan menjemput salah seorang di antara kamu, jika ia meninggal harta yang banyak, untuk wasiat. Dinasakh oleh Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum, yang berarti Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Dari surat tadi, ayat wasiat dari Quran Surat Al-Baqarah dinasakh oleh ayat waris dari Quran Surat An-Nisa karena kedatangan sistem faraid yang detail dan mengikat. Selanjutnya yang terakhir, yaitu ada mansukh. Mansukh adalah hukum yang telah dihapus oleh dalil yang datang setelahnya atau nasikh, baik dihapus secara total, sebagian, atau diganti hukum lainnya. Seperti contoh dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah. Yang berarti diwajibkan atas kamu apabila maut akan menjemput salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Dari contoh tadi, menurut mayoritas usuliyin, ayat ini mansukh. Kenapa? Karena hukum wasiat untuk ahli waris dihapus dan digantikan sistem waris wajib yang rinci. Wasiat hanya berlaku untuk non-ahli waris. Seperti itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan menimbah ilmu. Saudaraku sekalian, kini kita tahu bahwa setiap lafaz dalam Al-Quran itu bukan sekedar kata, tapi adalah pesan ilahi yang syarat akan makna. Ketika Allah memerintah, itu bukan beban, tetapi itu jalan menuju kebaikan. Ketika Allah melarang, itu bukan ancaman, tapi itu bentuk kasih sayangnya agar kita tak terjatuh dalam jurang kebinasaan. Maka jangan pernah meremehkan ilmu, sebab dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan batil, mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Semoga kita tergolong hamba yang mencintai wahyu, memahami syarat, memahami syariat, dan berusaha mengamalkannya sekuat tenaga. Jangan lupa untuk terus belajar dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.